saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, dengan menerapkan teori perturbasi, kita sudah menurunkan persamaan umum dari potensial kecepatan yang diekspresikan dalam bentuk persamaan 4, yaitu bahwa velocity potensial gelombang yang baru adalah merupakan penjumlahan dari epsilon pangkat n dikalikan velocity potensial n mulai 1 sampai dengan tak terhingga, yaitu di mana Vn adalah merupakan solusi velocity potensial pada orde ke n. Jadi gelombang-gelombang orde ke n. Dengan demikian, persamaan 4 secara analogi dapat juga diterapkan untuk menurunkan persamaan profil atau persamaan elevasi gelombang seperti ditunjukkan dalam persamaan 5, yaitu elevasi gelombang yang baru adalah merupakan penjumlahan dari epsilon pangkat n dikalikan elevasi zeta n untuk n mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga, di mana zeta n adalah merupakan solusi profil gelombang orde ke n, mulai orde 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan yang lebih rinci lagi atau persamaan tepatnya dari potensial kecepatan gelombang Stokes orde 2. Pada tahun 1847, Stokes telah menerapkan teori perturbasi sedemikian rupa sehingga solusi orde tinggi akan mempunyai harga satu orde lebih kecil dari penyelesaian orde yang lebih rendah sebelumnya. Jadi mudahnya saja dalam persamaan yang telah kita bahas sebelumnya, penyelesaian orde epsilon pangkat 1 A1 akan mempunyai nilai satu orde lebih rendah dari A0. Penyelesaian epsilon kuadrat A2 akan lebih rendah 1 derajat dibandingkan epsilon 1 A1. Demikian seterusnya, itu adalah yang dimaksud dengan pernyataan tadi. Kita kembali lagi. Nah, pada metode perturbasi yang diterapkan oleh Stokes pada tahun 1847, di sini dipertimbangkan bahwa nilai rasio atau perbandingan antara tinggi dengan kedalaman laut, tinggi gelombang dengan kedalaman laut adalah jauh lebih kecil dari nilai KW dikalikan D kuadrat. Nah, di sini nilai KW dikalikan D adalah lebih kecil dari 1 dan perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang jauh lebih kecil dari 1. Nah, persyaratan di atas ini akan membawa kita pada pembatasan yang ketat dalam penerapan teori gelombang Stokes orde 2 di perairan dangkal. Ya. Jadi mudahnya saja bahwa teori gelombang Stokes orde 2 itu sebenarnya tidak cocok untuk diterapkan untuk memecahkan permasalahan di perairan dangkal. Meskipun pada peta atau chart region of validity, di situ ada sebagian kecil yang bisa kita menerapkan teori gelombang Stokes orde 2, ya, daerah sangat kecil ini. Nah,
Tapi tentunya karena batasannya sangat kecil untuk D per GT kuadrat dan H per GT kuadrat, maka di sini kita tidak menerapkan teori gelombang Stokes order 2. Stokes order 2 akan kita terapkan pada perairan menengah dan perairan dalam untuk range-range yang ditunjukkan dalam chart ini, dalam grafik ini. Baik, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, bila ekspresi dari deret V atau deret velocity potensial dalam persamaan 4 disubstitusikan ke dalam persamaan Laplace dan juga kita memperhitungkan syarat batas untuk dasar perairan, kemudian juga kita memisahkan suku-suku order epsilon, epsilon kuadrat, dan seterusnya, maka potensial kecepatan untuk teori gelombang Stokes order 2 akan mempunyai bentuk yang sama dengan yang diterapkan dalam teori gelombang linier atau teori gelombang Airy, yaitu del kuadrat Vn del X kuadrat plus del kuadrat Vn del Z kuadrat akan sama dengan 0. Nah, mengingatkan lagi bahwa persamaan Laplace di sini adalah untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi kita tambahkan suku yang memuat Y, del kuadrat Vn del Y kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya del Vn del Z akan sama dengan 0 pada Z sama dengan minus D. Itu berlaku untuk semua N. N1, 2, dan seterusnya. Ya. Jadi, del V del Z adalah merupakan kecepatan partikel pada arah sumbu Z, di mana pada dasar air kecepatan vertikal tersebut adalah sama dengan 0. Jadi persamaan ini menyatakan bahwa kecepatan partikel vertikal pada dasar laut pada Z minus D adalah sama dengan 0. Namun demikian, persyaratan batas di permukaan belum dapat diselesaikan secara langsung karena potensial kecepatan akan dikoppel atau digabungkan menjadi V1, V2, V3, dan seterusnya. Untuk komponen-komponen dengan orde tinggi. Sehingga persamaan matematisnya akan menjadi lebih kompleks, lebih rumit. Nah, dalam hal Stokes order 2, parameter orde pertama epsilon untuk V1 adalah merupakan penyelesaian eksak seperti dalam teori gelombang linier Airy, yaitu del kuadrat V1 del T kuadrat plus G del V1 del Z sama dengan 0 pada Z sama dengan 0 pada permukaan air, permukaan laut. Itu. Dan Z1 elevasi gelombang pertama adalah sama dengan 1/G dikalikan del V1 del T
pada Z sama dengan 0 pada permukaan laut. Sedangkan parameter order 2 epsilon kuadrat akan menghasilkan persamaan 10. Ya, jadi ini di depan ini adalah sama. Del kuadrat V2 del T kuadrat plus G del V2 del Z, ya, bentuknya sama, akan sama dengan minus zeta 1 del kurung buka del kuadrat V1 del T kuadrat plus G del V1 del Z kurung tutup del Z minus del kurung buka del V1 del X kuadrat plus del V1 del Z kuadrat del T pada Z sama dengan 0. Dan elevasi gelombang yang kedua adalah minus 1/G dikalikan kurung buka del V2 del T plus zeta 1 del kuadrat V1 del Z del T plus setengah del V1 del X kuadrat plus setengah del V1 del Z kuadrat pada permukaan laut. Oleh karena itu, penyelesaian dari velocity potensial yang kedua, yaitu gelombang kedua, akan merupakan fungsi dari velocity potensial gelombang yang pertama dan elevasi gelombang yang pertama. Nah, secara analogi, maka solusi dari elevasi kedua juga akan diperoleh setelah V2 diturunkan sebagai fungsi V1, V2, dan juga zeta 1. Jadi elevasi gelombang kedua akan dapat ditetapkan setelah velocity potensial gelombang kedua ditetapkan sebagai fungsi velocity gelombang pertama, velocity gelombang kedua, dan elevasi gelombang pertama. Ini artinya bahwa velocity gelombang kedua juga merupakan fungsi velocity gelombang 1, velocity gelombang 2 itu sendiri, dan elevasi gelombang pertama. Jadi nanti ada ada satu persamaan di mana suku di sebelah kiri mempunyai variabel V2, suku di sebelah kanan juga mempunyai variabel V2. Sehingga penyelesaiannya harus dengan iterasi sehingga dua suku persamaan di sebelah kiri dan di sebelah kanan tanda sama dengan itu akan mempunyai harga yang sama. Dalam teori gelombang Stokes order 2, akhirnya velocity potensial dapat didefinisikan sebagai V adalah epsilon V1 plus epsilon kuadrat V2. Ya, seperti dalam persamaan 12. Nah, kedua komponen dalam persamaan 12 adalah merupakan fungsi V1 dan V2 yang harus memenuhi persamaan diferensial dalam persamaan 8. Kita lihat persamaan 8. Nah,
syarat batas ini harus dipenuhi. V1 harus dan V2 harus dipenuhi sehingga solusi dari V2 velocity potensial yang kedua harus mempunyai bentuk yang sejenis dengan V pada gelombang linear dari Airy. Kalau V1 adalah merupakan velocity potensial dari Airy, V2 harus mempunyai bentuk yang sejenis. Ya. Meskipun demikian, dalam hal ini KW kemudian harus digantikan dengan 2KW dan theta akan digantikan oleh 2 theta. Dengan mempertimbangkan syarat batas permukaan dan kemudian menerapkan kondisi awal, maka kita dapat melihat bahwa persamaan untuk suku kedua dalam persamaan 12 epsilon kuadrat V2 adalah sama dengan 6 pi per KW kuadrat dikalikan periode T dikalikan kosinus hiperbolik 2 KW Z plus D kurung tutup dibagi dengan sinus hiperbolik pangkat 4 dari KWD dikalikan sinus 2 theta. Nah, mungkin di gelombang Airy Anda ingat bahwa ada kosinus hiperbolik 2KW Z plus D per sinus hiperbolik pangkat 4 KWD. Ya. Tidak ada parameter ini dan KW adalah 2KW menjadi KW saja. Sedangkan sinus 2 theta ini adalah di gelombang Airy adalah sinus theta. Baik, itu adalah penyelesaian awal dari velocity potensial untuk teori gelombang Stokes orde kedua. Baik, sementara kita selesaikan dulu sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan diajukan.